Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barudak sadaya urang tiasa patepung lawung deui secara daring dina pelajaran bahasa Sunda di SMP IT Insan Kamil Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah di kelas 7 ayeuna urang masih kene tiasa ngabahas paguneman dina bab kahiji pertemuan nu katilu ya. Ke urang neruskan pelajaran nu katuna dina minggu kamari. Abdi Hafil Hanafi bin Ahmad guru Aranjeun nu bade ngaping ieu pelajaran. Mudah-mudahan wae ieu pelajaran teh tiasa berkah pikeun hirup kumbu urang sadayana dina anggoning ngamumule bahasa Sunda. Sangkan bahasa Sunda teh langkung jembar dina perkembanganana gitu ya. Dalam kesempatan ini kita masih tanam paguneman. Kalian nanti harus bisa menyusun teks paguneman dengan struktur dan kaidah bahasa Sunda yang baik dan benar ya. Itu tata krama paguneman. Paguneman teh kegiatan komunikasi dua arah ya. Dina prak-prakanana aya nu nanya nu ngajawab. Dalam praktiknya itu ada yang bertanya dan menjawab. Nu gunem catur bisa budak jeung kolot atau budak jeung budak. Yang melakukan percakapan bisa antara seorang anak dengan orang tuanya atau anak dengan anak ya. Kolot itu pengertiannya bisa tua atau juga bisa orang tua. Contoh kalau pengertian tua, kalapa teh kolot, berarti kelapa itu sudah tua ya. Kolot pisan eta embe teh tua banget kambing itu gitu ya. Gitu ya. Itu kalau pengertian kolot dalam pengertian tua. Tapi kalau pengertian orang tua, eta mah kolot urang gitu kan. Nah itu sih orang tua saya gitu ya. Paguneman antara budak jeung kolot, paguneman antara anak dengan orang tua, budak nyaritana make bahasa lemas, anak harus berbicara pakai bahasa halus. Paguneman jalma nu geus loma pisan, basa nu dipake bahasa coak atau bahasa loma. Nah, percakapan dengan orang yang sudah sangat akrab menggunakan bahasa coak atau bahasa loma. Bahasa coak atau loma itu ya, itu sama dengan bahasa yang pasaran yang bagi orang yang sudah sangat akrab. Jadi kadang-kadang menjurus ke kasar juga, kadang-kadang tidak apa-apa karena sudah akrab ya. Gitu. Itu buku paket kalian silakan buka halaman 4 sampai 6 ya. Untuk memperkaya gitu kan. Tata keramanya begini, dina paguneman tata kerama itu sopan santun ya. Tata keramana nyaeta hiji teu meunang motong saritaan batur, dilarang motong perkataan orang. Eta teh teu sopan, itu tidak sopan. 2. Dina waktu ngajawab pananya batur, dalam waktu menjawab pertanyaan orang kudu ngentep seureuh. Harus ngentep seureuh itu kurang lebih tersusun dengan baik bahasanya ya. Jelas maksudnya jeung teu ngalantur ka mana daek dan tidak ngalantur ke mana saja gitu semaunya ya. 3 ngawasa kana jejer ya, menguasai kepada topik ya. Nu keur digunakeun yang sedang dibicarakan. Sangkan bisa mayeran agar bisa menjawab atau bisa nanya atau bisa bertanya. Kanu diajak nyarita kepada yang diajak berbicara. Ulah ngan bisa ngabandungan mungku ya, jangan hanya bisa mendengarkan saja. 4. Ulah nyinggung kana perasaan kanu keur diajak nyarita, jangan menyinggung kepada perasaan yang sedang diajak berbicara. 5. Suara kudu ngoncrang, suara harus terang, harus jelas ya. Ulah harewosan, jangan berbisik ya. Jangan ngaharewos, jangan berbisik. Lafalna kudu halus ya, lafalnya itu pengucapannya harus bagus, jeung genre dan jelas. Ya itu lihat, ada 5 tata krama atau juga adab sopan santun di dalam paguneman, di dalam percakapan. Tata krama bahasa sekarang ya, kalau tadi tata krama pagunemannya, percakapan, sekarang bahasanya tata krama bahasa, sopan santun berbahasa. Jabat di aturan umum dina paguneman atau di aturan dina nelepon. Selain aturan umum dina paguneman atau di dalam bertelepon, aya oge nu kudu diperhatikan, juga yang diperhatikan. Nyaeta yaitu tata krama bahasa atau undak usuk bahasa. Jadi sopan santun berbahasa itu disebutnya tata krama bahasa atau undak usuk bahasa. Definisinya nyaeta aturan sopan santun makena bahasa. Aturan sopan santun dalam memakai bahasa dumasar berdasarkan karena kalungguhan kepada kedudukan ya, kedudukan seseorang, mungkin lebih tua dia,
mungkin orang tua kita, ya, saudara kita yang lebih tua harus dihormati, atau juga karena jabatannya. Ini kalungguhan itu seperti itu. Jadi nanti berbeda. Kalau berbicara dengan ibu camat, berbicara dengan ibu kepala desa, berbicara dengan guru kalian, itu bahasanya bisa berbeda dengan bahasa ke teman kalian walaupun maknanya sama. Ya, contohnya dalam kata makan saja. Nanti ada istilah dahar, ada neda, ada tuang. Nanti itu penggunaannya bisa berbeda. Kemudian sopan santun itu karena keakraban. Nah, kalau akrab kan bisa menggunakan bahasa Loma ya. Kalau yang kalungguhan tadi bahasa halus, keakraban bahasa Loma bahasa yang sudah biasa. Dan harus diperhatikan karena berdasarkan jeung hubungan antara hubungan peran panyatur, ya, hubungan nu nyarita orang yang berbicara panyatur, pamiarsa yang mendengarkan, dan atau serta, tur itu serta, nu diceritakan, yang diceritakan. Bisa saja kita menceritakan pihak ketiga. Itu harus menggunakan bahasa yang pas ya, tidak sembarangan undak usuknya ya. Kemudian tata krama bahasa ya, ayat tilu wangun, artinya ada 3 jenis bangunan dalam tata krama bahasa dalam sopan santun itu. Karena ini berkaitan bagaimana nanti kita berbicara dengan orang ya. Karena tadi karena kelungguhannya, karena keakrabannya, itu kan karena perannya. Pertama bahasa lemes, itu bahasa lemes kahiji itu lemes, bahasa hormat ya. Bahasa wajar, bahasa cohag, itu bahasa yang biasa kalian gunakan dengan teman sesama ya. Nanti bahasa cohag itu dibagi 2, untuk diri sendiri, keur sorangan, keur batur untuk orang lain, jadi kepada orang lain. Yang ketiga bahasa kasar atau bahasa cohag. Kemudian tata krama bahasa itu ya, bahasa lemes itu dipakai mun urang nyarita ka batur, itu dipakai kalau kita bicara pada orang lain. Saluhureun kepada yang lebih tinggi atau wacan wawuh atau belum kenal. Atau boh nyaritakeun diri sorangan atau menceritakan diri sendiri, atau juga nyaritakeun batur, menceritakan orang lain. Cirina dinamakan bahasa lemes teh nyaeta. Ciri dalam bahasa halus tuh ya. Pertama lisan atau kecapan lisannya itu berarti menggunakan bahasa yang halus dipilih ya. Tidak boleh ngomong ke guru, Pak Guru, dahar Pak. Tidak boleh. Ya, Bapak atau sedahar itu tidak boleh itu. Ya. Itu. Lisan harus dipilih yang sesuai benar, kebenarannya ya. Pasemon itu mimik muka kita. Raut mukanya kita menunjukkan bagaimana kita berbicara yang halus itu. Rengkuh jeung pota itu gerak-gerik ya. Lentong itu lafaznya, langgamnya itu kan lagu bahasanya. Kan harus halus kalau memang halus ya. Gitu. Kemudian selain bahasa lemes ada bahasa loma. Nah, bahasa loma ini yang dipakai jeung babaturan, dipakai dengan teman. Anugus akrab yang sudah akrab, atau loma atau sudah dekat banget ya. Terus bahasa kasar, maka tilu kan, bahasa kasar umumnya dipakai kasato. Ya, umumnya dipakai kepada binatang. Atau lamun urang keur ambek, atau ketika kita sedang marah. Nah, itu. Nah, nanti harus kalian pelajari itu adalah bahasa lemes tentu saja. Nanti bahasa lemes dan juga bahasa cohag ya. Nanti ada di buku itu ya. Ada tabelnya. Nanti kalian baca dulu, mungkin minggu depan nanti kita praktekkan ya, paling tidak melalui daring ini. Ya. Saya kira itu pelajaran bahasa Sunda kali ini ya. Atau masih ada? Ya, ternyata cag. Ya, cag itu sampai di sini dulu ya. Hanca itu artinya belum selesai. Ya, itu saja barudak sadayana, mudah-mudahan berkati Allah Subhanahu wa taala dina pelajaran ieu. Abdi Hafil Hanafi bin Ahmad ya anu ngaping aranjeun. Mangga urang silih doakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.